Teks 59 Penangkapan Astrid. Pulang kerja Rania ikut ayahnya ke rumah Wiratmaja. Dia ingin bertemu kakek dan mamanya. Rania sudah memberitahu Radit. Radit akan menyusul Rania ke sana. Ketika sampai di rumah, Nela dengan sangat senang menyambut Rania. Karena Nela masih sibuk menyiapkan makan malam dengan Susi. Rania ikut membantu. Mereka memasak sambil bercerita dan tertawa. Selesai masak Rania ikut gabung di ruang keluarga. Di sana ada Wiratmaja, Hendra, Gunawan dan Rendra. Mereka berbicara santai sampai Chandra dan Angga pulang dan ikut bergabung. Suasana jadi ramai, membuat hati Wiratmaja jadi bahagia. Selama ini rumah terasa sepi. Tapi sejak semua tinggal di sana hari-hari terasa menyenangkan. Dia bahkan ingin hidup lebih lama lagi. Apalagi setelah masalah mereka selesai hidup terasa damai. Radit datang ketika semua orang akan makan malam. Dia langsung bergabung dan duduk di samping Rania. Setelah makan Rania, Radit dan Angga duduk di ruang tamu. Chandra langsung ke kamarnya. Sedangkan yang lain mengobrol di ruang keluarga. Gimana perusahaanmu sekarang, Dek? Tanya Rania. Pusing aku, Kak. Untung aja Kak Chandra masih di sana membantu. Tidak tahu bagaimana kalau aku sendiri saja yang menjalankannya, jawab Angga. Semua butuh proses nga. Tapi dari cerita Chandra kamu termasuk cepat dalam beradaptasi, puji Radit. Hehe, Kak Chandra terlalu melebihkan Mas, jawab Angga. Tapi kakak lihat sejak kamu mengelola perusahaan. Kamu makin dewasa dan mirip dengan paman, ucap Rania. Wajar Kak, aku anaknya. Sekarang aku punya tanggung jawab yang besar Kak. Mungkin itu yang membuatku harus berpikir lebih dewasa. Kakak tahu bagaimana sifat ayah. Dia tidak akan terima sedikit pun kesalahan tanpa alasan. Hanya kepada kakak saja dia bersikap lembut. Tapi keras terhadapku, jawab Angga. Karena kamu anak laki-laki satu-satunya paman. Dia ingin dikemudikan hari kamu jadi laki-laki yang sukses dan bertanggung jawab, ucap Rania. Semua terasa seperti mimpi Kak. Dalam sebulan aku yang belum sarjana langsung menjadi CEO sebuah perusahaan, jawab Angga mengeluarkan keluh kesah di hatinya. Selama ini hanya Rania tempatnya bercerita. Kamu pasti bisa. Kalau ada yang kamu butuhkan Mas Radit selalu ada untuk membantumu, ucap Rania. Iya, kamu gak usah sungkan untuk minta bantuan Mas, kata Radit. Makasih Mas. Oh ya aku dengar dari ayah kalau kakak diganggu si Kevin. Tanya Angga dengan ekspresi marah. Ya tapi sekarang dia sudah di dalam penjara, jawab Rania. Kalau tahu dia akan mengganggu kakak. Lebih baik dari awal aku singkirkan saja. Dia sangat sombong membuatku muak melihatnya. Beberapa kali dia datang ke perusahaan mencari ribut. Hanya saja ayah menyuruhku tidak berurusan dengannya. Tapi kakak tidak terluka atau kenapa-napakan? Tanya Angga cemas. Kamu gak usah cemas. Mas Radit ada untuk melindungi kakak, jawab Rania membuat Radit bangga. Mas Radit yang melindungi atau kakak yang melindungi diri sendiri? Tanya Angga. Keduanya, jawab Radit sambil tersenyum. Oh ya dek kemarin butik menanyakanmu, ucap Rania. Untuk sekarang aku gak mau berhubungan dulu dengan perempuan Kak. Terlebih dengan orang yang namanya aneh. Aku rasa dia lebih cocok dengan Kak Randy, jawab Angga tegas. Radit tertawa. Tahu gak Mas, Angga ini populer loh di kampusnya. Banyak cewek-cewek mengejarnya. Tapi dengan dingin dia tolak. Padahal sampai sekarang dia masih jomblo sok jual mahal, cerita Rania. Bukan sok jual mahal Kak. Tapi belum bertemu yang cocok aja. Kalau ada yang seperti kakak mungkin bisa aku pertimbangkan, jawab Angga. Kakakmu ini hanya satunya di dunia. Dan dia sudah jadi milik Mas, ucap Radit. Mas beruntung dapatkannya. Kalau Kak Rania tidak cinta sama Mas, mungkin aku tidak izinkan dia menikah dengan Mas, jawab Angga. Kenapa? Tanya Radit heran. Karena sekarang kakak lebih banyak waktunya sama Mas dibandingkan aku, jawab Angga. Itu sebabnya cari pacar biar kamu tidak terobsesi kakak terus, ucap Rania. Kakak bisanya bilangin aku saja. Padahal dulu kakak juga tidak pernah pacaran, ejek Angga. Tapi sekarang kakak sudah punya suami yang sangat tampan, jawab Rania tidak mau kalah.
Makasih sayang sudah puji Mas, ucap Radit tersenyum senang. Sama-sama Mas, jawab Rania juga tersenyum. Gak usah mesra-mesra di depan aku. Lebih baik kakak pulang sana, ucap Angga iri melihat mereka. Ngusir ya, iri bilang bos, canda Rania. Aku mau ke kamar dulu. Bisa jadi obat nyamuk kalau aku terus di sini, ucap Angga meninggalkan Rania dan Radit. Mereka tertawa melihat Angga pergi. Setelah beberapa saat Rania dan Radit pamit pulang. Karena sudah jam 9 malam. Mereka sampai di rumah ketika Randy dan Diva sedang menonton televisi di ruang keluarga. Sayang, sini kalian duduk dulu. Di TV ada berita Astrid, ucap Diva ketika Radit dan Rania sampai di sana. Mereka kemudian gabung. Di TV diberitakan model yang tertangkap sedang pesta narkoba di apartemennya. Aku gak ngangka si Astrid akan memakai barang haram tersebut, kata Randy muak. Iya, padahal dulu dia anak yang polos dan baik, jawab Diva. Apa ini ada hubungannya dengan masalah kemarin Mas? Apa Mas di belakang penangkapan Astrid? Tanya Rania. Secara tidak langsung iya, jawab Radit. Dia kemudian menceritakan apa yang dibicarakannya dengan Davin di kantor tadi. Dia juga tidak menyangka Davin akan bergerak secepat ini. Rania merasa lega karena orang yang mengganggu kehidupan rumah tangga mereka sudah disingkirkan. Kenapa kalian tidak melibatkan aku? Aku ingin melihat langsung wajah Astrid digerebek. Pasti akan menyenangkan, ucap Randy. Hanya itu saja yang kamu tahu, ejek Radit. Dia pantas mendapatkannya, ucap Diva. Dia sangat marah dengan kelakuan Astrid kepada Radit dan Rania. Kalau begitu kami ke kamar dulu ya Ma, kata Radit. Mereka meninggalkan Diva dan Randy yang masih menonton di ruang keluarga. Sampai di kamar Rania langsung membersihkan diri di kamar mandi dan berganti pakaian. Setelah Rania selesai Radit juga melakukan hal yang sama. Radit keluar kamar mandi. Dilihatnya Rania belum tidur. Dinaik ke tempat tidur sambil berbaring di sebelah Rania. Kamu belum ngantuk? Tanya Radit menatap Rania yang belum tidur. Rania juga menatap Radit dengan senyuman yang membuat Radit tergoda. Makasih Mas, ucap Rania. Untuk apa? Tanya Radit. Karena Mas sudah mengabulkan permintaanku agar Astrid tidak mengganggu kita lagi, ucap Rania. Tanpa kamu minta pun, Mas pasti akan menjauhkannya dari kehidupan kita. Bagi Mas sekarang bagaimana kamu tenang dan bahagia, jawab Radit. Iya, aku sayang Mas, ucap Rania sambil memeluk Radit. Kalau sayang kasih hadiah dong, goda Radit. Hadiah apa? Tanya Rania heran. Radit kemudian berbisik di telinga Rania. Membuatnya terkejut. Belum sempat Rania menjawab Radit sudah memulai aksinya. Akhirnya Rania pun terbuai dengan apa yang dilakukan suaminya. Mereka melalui malam yang panjang dengan bahagia. Setelah penangkapan Astrid, hari-hari Rania dan Radit terasa damai. Tidak ada lagi yang mengganggu rumah tangga mereka. Radit sibuk dengan pekerjaannya, terkadang dia sampai lembur. Karena Davin sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya yang semakin dekat. Radit tidak mau mengganggu Davin dengan banyak pekerjaan sampai acara pernikahannya selesai. Walaupun begitu Randy juga terkena imbas dari pekerjaan yang menumpuk. Bahkan Radit juga menyuruhnya lembur. Rania juga menemani Sisi untuk membeli kebutuhannya menjelang pernikahan. Rania selalu ada setiap Sisi membutuhkannya. Karena ini saatnya Rania membalas semua kebaikan sahabatnya selama ini. Walaupun bagi Rania kebaikan sahabatnya itu takkan tergantikan oleh apapun juga. Urusan Rendra dengan keluarga Sanjaya juga telah selesai. Sekarang perusahaan Sanjaya juga sudah sepenuhnya dipimpin oleh Angga. Chandra masih datang untuk mengontrol kerja Angga. Rendra dan Susi berencana kembali ke Bandung setelah acara pernikahan Davin dan Sisi. Rendra tahu betapa berartinya Sisi bagi Rania, jadi dia tidak ingin mengecewakan Sisi dengan tidak hadir di acara pernikahannya. Hari ini acara pernikahan Sisi. Rania sudah selesai berdandan, dia tidak sabaran menunggu Radit mandi. Dia berjalan bolak-balik seperti setrikaan di depan pintu kamar mandi. Cepat dong Mas mandinya, teriak Rania dari luar pintu kamar mandi. Iya sayang ini udah cepat, jawab Radit dari dalam kamar mandi. Apa yang cepat? Sudah setengah jam Mas di dalam. Aku saja yang perempuan tidak selama itu mandi.
Mas kebiasaan mandi lama. Padahal tidak bertambah muda juga. Entar kita telat datang ke pernikahan Sisi. Ayolah Mas cepatan, omel Rania. Radit tertawa mendengar omelan istrinya. Dia memang suka menghabiskan waktu dengan berendam di kamar mandi. Bagi Radit berendam di kamar mandi membuat tubuh dan pikirannya menjadi rileks. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Radit disambut dengan wajah cemberut Rania, yang membuatnya tersenyum gemas. Kenapa Mas senyum-senyum? Cepat sana pakai bajunya, ucap Rania sambil mendorong badan Radit. Jangan dorong-dorong. Entar handuknya copot kamu mau tanggung jawab, goda Radit. Rania langsung melepaskan tangannya dari punggung Radit. Dia sudah tahu kemana arah pembicaraan suaminya. Bisa batal pergi kalau Radit benar-benar melakukannya. Jangan bercanda Mas, cepat pakai bajunya entar kita telat, jawab Rania. Iya, baru jam 7, acara pernikahannya jam 10. Ngapain kita cepat ke sana? Kamu mau jadi pengantin lagi? Tanya Radit sambil memakai baju yang sudah Rania siapkan. Mereka memakai baju dengan warna yang sama. Kalau iya, Mas mau izinin? Tanya Rania sewot. Kalau Mas pengantinnya, bolehlah, jawab Radit santai. Rania tidak menjawab, dia hanya mendelikan matanya ke atas tanda malas menanggapi. Mas sekarang suka sekali bercanda. Bahkan bicara serius pun dicandain. Dulu aja Mas dingin seperti puncak Bogor, ucap Rania. Itu dulu. Sekarang hati Mas sudah hangat, sehangat air kopi yang kamu buatkan tiap pagi, jawab Radit asalan. Gak nyambung, ucap Rania. Begitulah suasana pagi ini dihiasi debat pasangan suami istri tersebut. Bukan tanpa alasan Rania ingin cepat datang. Karena dia juga ingin menemani Sisi sebelum acara pernikahannya dimulai. Seperti yang lakukan Sisi kepada Rania waktu acara pernikahannya. Rania dan Radit turun ke lantai bawah. Mereka terlihat serasi dengan baju yang dipakai. Apalagi tanpa pakai kacamatanya Rania terlihat tambah cantik dengan make up natural. Randy, Diva dan Surya sudah menunggu di meja makan untuk sarapan. Kalian sarapan dulu, ajak Diva. Radit dan Rania mengangguk. Mereka langsung duduk dan ikut sarapan. Kakak ipar tambah cantik saja pakai baju ini. Bisa-bisa orang salah mengira pengantinnya nanti, puji Randy. Makasih adik ipar, jawab Rania tersenyum. Karena aku yang pilihkan bajunya, Radit menyombongkan diri. Terus kenapa aku gak dibelikan seperti Kak Radit juga? Tanya Randy. Ini khusus baju suami istri. Lah kamu siapa? Tanya Radit. Aku adik dari suami istri, jawab Randy santai. Rania tertawa mendengar jawab Randy. Karena kamu adiknya, makanya tidak masuk hitungan, jawab Radit. Tapi bagus kalau kita bertiga pakai baju yang sama Kak, ucap Randy. Bagus menurutmu gak bagus menurutku, jawab Radit. Kenapa? Tanya Randy heran. Kalau aku yang pakai bertambah kualitas bajunya. Tapi kalau kamu yang pakai langsung anjlok nilainya, ejek Radit. Kakak kepedean, ucap Randy sewot. Kalau kamu tidak percaya coba tanya sama mama dan papa, jawab Radit. Udah, kalian ini setiap di meja makan bertengkar terus. Dan kamu Ren, masak ia mau pakai baju yang sama dengan kakakmu. Entar bisa-bisa Rania salah mengenali suaminya, canda Diva. Papa setuju dengan pendapat mama, ucap Surya. Oh, tidak mungkin Rania salah mengenali suaminya sendiri. Secara aku lebih ganteng dari Randy. Iya kan sayang? Jawab Radit tidak mau kalah. Kakak walaupun lebih ganteng dari aku tapi sudah mati pajak, ucap Randy. Biarpun mati pajak yang penting udah ada yang punya. Lah kamu jomblo genes. Lebih baik papa dan mama jodohkan saja dia dengan anak Om Alan karena mereka sama-sama antik, jawab Radit. Papa setuju-setuju aja, jawab Surya. Papa kenapa setuju terus sih jawabnya? Tanya Randy tambah sewot. Semua orang tertawa melihat wajah kesal Randy. Ayo mas, cepatan makannya, ucap Rania. Lihat tuh ma, menantu mama maunya cepat-cepat terus. Aku rasa mama akan cepat dapat cucu, canda Radit. Apa sih mas, ucap Rania malu. Hehe, jangan malu sayang. Mama senang kalau semua terwujud. Iya kan pa? Tanya Diva. Papa setuju aja, jawab Surya. Papa,
Kenapa pulang dari luar kota? Jawaban papa setuju mulu sih. Apa papa di sana salah makan? Tanya Diva heran. Apa aku bilang? Sepertinya kita perlu memeriksakan kesehatan papa ma, ucap Randy. Mama lihat papamu sehat kok, jawab Diva. Tapi otak papa agak bermasalah ma, ucap Randy setengah berbisik. Papa dengar, gimana yang bermasalah? Kamu sebagai anak gak mau gantiin papa mengelola perusahaan kita di luar kota. Di umur papa sekarang harusnya papa sudah istirahat. Menghabiskan waktu dengan mamamu dan cucu-cucu papa nanti, omel Surya. Emang enak diomelin, ledek Radit. Randy melototi Radit. Dia tidak mau menjawab kata papanya. Karena dia memang belum ada niat untuk mengantikan papanya. Udah, ayo selesaikan sarapannya. Kasihan Rania udah gelisah, ucap Diva mengalihkan pembicaraan. Mereka menyelesaikan sarapan. Radit, Rania dan Randy pamit pergi ke pernikahan Sisi dan Davin. Sedangkan Surya dan Diva hanya akan datang pas acara resepsinya saja yang akan diadakan malam hari. Acara pernikahan pagi ini hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat kedua belah pihak saja. Radit dan Rania pergi menggunakan mobil Radit. Sedangkan Randy dia juga membawa mobilnya sendiri. Rencananya Randy akan memakai motor antiknya. Tapi dia takut motornya akan mogok di jalan, jadi dia memutuskan untuk pakai mobil saja.